Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Fadita. Saya dari kelompok 2 angkatan 6 NDH 31. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis isu dan solusi di Laboratorium Puskesmas Bahagia, tempat saya bertugas saat ini. Beberapa isu strategis yang saya ambil ada 6, yang mana menurut saya isu tersebut perlu segera dicarikan solusi. Yang pertama adalah pencatatan dan pengadaan BHP yang tidak teratur. Yang kedua adalah pelaporan hasil pemeriksaan harian dilakukan secara manual. Yang ketiga, pengisian form TB 05 tidak lengkap. Yang keempat, labeling sampel darah tidak lengkap dan rapi. Selanjutnya yang kelima adalah waktu pengiriman sampel dahak ke vaskes rujukan tidak dijadwalkan secara teratur. Yang keenam, input identitas sampel di alat hematologi tidak dilakukan dengan lengkap dan tidak diseragamkan. Isu yang pertama adalah pencatatan dan pengadaan BHP. Menurut pengamatan saya, di Laboratorium Puskesmas Bahagia, pencatatan masih dilakukan secara manual. Kemudian pencatatan itu tidak dilakukan dengan disiplin setiap kali mengeluarkan atau menambah stok, jadi kadang ditunda-tunda. Tidak ada petugas penanggung jawab khusus untuk pencatatan dan pengadaan BHP, dan pengecekan stok BHP tidak dilakukan secara berkala. Hal inilah yang menyebabkan stok BHP terkadang habis. Nah, pihak yang terdampak pasti pasien dan petugas laboratorium. Seperti sekarang, reagen kolesterol habis, sehingga pasien tidak bisa melakukan pemeriksaan kolesterol, padahal dokter menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan tersebut. Petugas laboratorium juga tidak bisa memberikan pelayanan dengan maksimal apabila bahan yang dibutuhkan tidak tersedia. Solusi yang tepat untuk permasalahan ini menurut saya yang pertama adalah menentukan satu orang petugas laboratorium sebagai penanggung jawab dalam pencatatan dan pengadaan bahan habis pakai. Kemudian, petugas lain yang membutuhkan BHP dan masih belum keluar dari stok harus melaporkannya kepada penanggung jawab baik secara langsung maupun melalui WA. Pencatatan stok BHP dilakukan menggunakan Google Sheet sehingga mencegah hilangnya lembar pencatatan stok BHP. Dan pencatatan juga dilakukan secara rapi serta memudahkan penghitungan. Selanjutnya adalah melakukan pengecekan secara berkala, entah itu setiap hari, 2 hari sekali, atau 3 hari sekali, untuk memastikan bahwa stok masih tersedia dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pengadaan. Isu selanjutnya adalah pelaporan harian hasil laboratorium, yang mana menurut saya dengan era digitalisasi ini letak ketidaksesuaiannya adalah masih dilakukan secara manual, yaitu dengan ditulis di buku pelaporan. Nah, hal itu terdampak pada ATLM, yang mana akan menyulitkan ATLM atau petugas laboran saat diperlukan untuk melihat kembali hasil laboratorium, misal untuk kebutuhan akreditasi. Selain itu, petugas laborat harus bekerja 2 kali, yaitu menulis di buku laporan dan menginput hasil harian ke website puskesmas untuk data BPJS. Kemudian solusi yang menurut saya tepat untuk menangani permasalahan ini, yang pertama tentu saja laporannya beralih ke digital, yaitu dilakukan penulisan pelaporan di Google Drive, yang mana dapat dikelompokkan secara per bulan sehingga mudah dalam pencariannya kembali apabila dibutuhkan. Isu selanjutnya adalah pengisian form TB 05. Letak ketidaksesuaian dari isu ini menurut pengamatan saya, yaitu terkadang pasien datang ke laboratorium hanya membawa form TB 05 saja yang belum terisi, sehingga jenis pemeriksaan yang diminta oleh dokter belum jelas apakah pemeriksaan BTA atau TCM. Dan padahal form TB 05 itu yang harus mengisi adalah dokter, bukan petugas laboratorium. Nah, yang akan terdampak yang pertama adalah pasien. Jadi pasien masih harus
harus menunggu lagi petugas laboran yang mengkonfirmasikan perihal pengisian TB05 kepada dokter untuk mengetahui jenis pemeriksaan yang diminta apa, sehingga harus menunggu lagi. Yang kedua, akan menghambat pekerjaan laborat untuk mengerjakan hal yang lain karena masih harus menemui dokter untuk meminta TB05 untuk diisi. Solusi yang menurut saya tepat untuk permasalahan ini adalah berkoordinasi dan mensosialisasikan dengan tegas kepada dokter bahwa pasien datang ke laboratorium sudah harus membawa form TB05 yang terisi dengan lengkap. Selanjutnya adalah labeling atau penamaan pada sampel. Menurut pengamatan saya, di Puskesmas Bahagia, labeling di sampel itu masih hanya berupa nama. Dan labeling itu dilakukan langsung pada tabung menggunakan spidol, sehingga terlihat terkadang itu tidak terbaca dengan jelas. Nah, labeling yang hanya berupa nama itu berpotensi terjadi kesalahan dalam identifikasi sampel pasien. Dan itu akan menambah ATLM, menambah pekerjaan ATLM karena apabila ada kesalahan sampel harus mengambil ulang darah pasien. Sehingga selain itu juga menyebabkan kesulitan mencari sampel apabila dibutuhkan kembali. Jadi menurut saya solusinya adalah memberi pelabelan pada sampel itu minimal berupa nama dan medical record atau nama dan tanggal pasien disertai dengan nomor sampel yang ditulis pada label dan ditempel pada tabung sampel. Isu selanjutnya adalah waktu pengiriman sampel dahak ke vaskes rujukan. Di Puskesmas Bahagia, waktu pengirimannya belum terjadwal. Kadang 3 hari sekali, kadang 4 hari sekali, sehingga sampel di kulkas itu menumpuk. Nah, hal itu juga menyebabkan terdampak pada pasien, yaitu pasien lama menunggu hasil pemeriksaan TBC dan bagian terkonfirmasi juga lama mendapatkan pengobatan. Karena untuk memulai pengobatan itu menunggu hasil yang sudah keluar dan dibaca oleh dokter. Solusi yang saya tawarkan untuk permasalahan ini adalah menentukan hari untuk pengiriman sampel dahak ke vaskes rujukan, yaitu hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Isu yang terakhir adalah input identitas sampel pada alat hematologi. Berdasarkan pengamatan saya, input identitas sampel pada alat hematologi di Puskesmas Bahagia hanya berupa nama. Dan penginputannya itu belum seragam. Kadang hanya ada yang menginput nama. Kadang ada yang menginput nama dan medical record. Kadang ada yang menginput nama dan tanggal lahir. Yang terdampak tentu saja pasien dan petugas laborat. Nah, hal itu bisa menyebabkan atau berpotensi terjadinya kesalahan dalam identifikasi sampel. Dan petugas laborat pasti akan kesulitan apabila ingin mencari hasil pemeriksaan lagi bila dibutuhkan. Solusi yang tepat untuk hal ini menurut saya yang pertama, penomoran pada sampel itu perlu dilakukan. Dimulai dari sampel yang pertama kali datang. Penomoran bisa ditulis pada label identitas sampel. Yang kedua, input identitas sampel diseragamkan berupa nama dan nomor sampel sehingga memudahkan laborat dalam mencari hasil pemeriksaan apabila dibutuhkan. Dalam penentuan core issue ada 4 parameter penilaian yang saya gunakan, yaitu aktual, kekelayakan, problematik, dan kelayakan. Dari 6 isu yang saya angkat, menurut saya isu yang paling krusial dan mendapatkan nilai paling tinggi adalah pencatatan dan pengadaan bahan habis pakai. Pencatatan yang tidak teratur juga menyebabkan pengadaan yang tidak teratur, sehingga laboratorium akan kehabisan bahan habis pakai seperti reagen dan yang lainnya. Nah, kami petugas laborat juga tidak bisa bekerja dan memberikan pelayanan dengan maksimal apabila BHP yang kami butuhkan tidak tersedia. Analisis isu, saya menggunakan fishbone diagram. Menurut saya, pencatatan dan pengadaan bahan habis pakai yang tidak teratur ini disebabkan karena 3 hal. Yang pertama, sistem, sarana dan prasarana, serta SDM. Hal-hal yang termasuk ke dalam
Gangguan sistem atau sistem yang tidak sesuai, yang pertama adalah tidak dilakukan pengecekan stok secara berkala, jadwal pengadaan BHP juga tidak bisa dilakukan secara tepat, kemudian stok yang keluar dan masuk tidak langsung dilakukan pencatatan. Yang masuk ke dalam hal sarana dan prasarana adalah pencatatan masih dilakukan secara manual menggunakan kertas stok, di mana hal ini berpotensi hilangnya kertas stok dan masih menggunakan kertas sehingga tidak list paper. Yang selanjutnya adalah SDM, jadi tidak ada petugas yang bertanggung jawab khusus terhadap pencatatan dan pengadaan BHP. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.